salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah, harapan adalah sebuah cita-cita. Setiap kita berharap bahwa ada jalan keselamatan menuju surga. Kalau Al-Fakir bertanya kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, ingin masuk surga, Bu? Semua akan menjawab bahwa surga adalah cita-cita setiap kita. Maka pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir akan menyampaikan jalan selamat menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Bahwa jalan pertama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menebarkan salam. Merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang muslim yang beriman. Ketika berjumpa dengan muslim yang lainnya, hendaklah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau berjumpa dengan saudaranya atau siapapun itu suka salam tidak? Kadang-kadang atau tidak? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang, masya Allah, tabarakallah. Suatu kewajiban bagi seorang muslim yang beriman ketika berjumpa dengan muslim lainnya, hendaknya mengucapkan Assalamualaikum. Bahkan ketika kita hendak masuk ke dalam rumah pun kita diperintahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum. Meskipun ke rumah sendiri, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kamu memasuki suatu rumah, maka hendaklah ucapkan Assalamualaikum, karena sesungguhnya di sana akan ada keberkahan yang baik. Setelah acara ini, ibu pulang ke rumah, ketuk pintu, ucapkan Assalamualaikum. Tentu nanti suami ibu di rumah kalau yang sudah terbiasa akan menjawab Waalaikumsalam. Mungkin lain cerita kalau belum terbiasa. Tiba-tiba sepulangnya dari majelis ini,
Ibu pulang ke rumah, ketuk pintu, ucapkan assalamualaikum. Suaminya dengan cepat-cepat membuka pintu, waalaikumsalam, dengan kaget, kirain siapa? Nah, mungkin kalau yang tidak terbiasa. Insya Allah ibu-ibu yang salihah semuanya terbiasa menebarkan salam. Alhamdulillah. Begitupun ketika hendak masuk ke rumah yang bukan rumah kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk ke rumah yang bukan rumahmu sehingga meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Dan ingat, Islam mengajarkan kepada kita tata cara bertamu. Ketika kita bertamu ke rumah orang, ketuk pintunya, ucapkan assalamualaikum. 1 kali tidak ada yang menjawab, mungkin orangnya di belakang nggak kedengeran. Ketuk lagi, ucapkan salam assalamualaikum, masih nggak ada yang menjawab. Yang ketiga dengan nada sedikit keras ketuk pintu, assalamualaikum, masih tidak ada yang menjawab juga. Mungkin tidak ada penghuninya atau mungkin sedang istirahat, tinggalkan. Jangan sampai lebih dari 3 kali. Inilah tata cara ketika kita bertamu, berkunjung ke rumah seseorang, diawali dengan mengucapkan salam, jangan sampai lebih daripada 3 kali. Lebih dalam maknanya daripada sekedar menebarkan salam adalah menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan. Dan inilah sejatinya ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Bahkan suatu ketika Nabi bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang Yahudi membawakan seikat kurma, lalu mengatakan kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, aku bawa kurma, mau tidak? Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, boleh, biar aku cicipi. Diambillah kurma tersebut, dicicipinya oleh Rasulullah. Ternyata rasanya tidak begitu manis. Tetapi Nabi mengatakan, wah, kurmanya sangat manis, sangat enak. Dengan senang hati si Yahudi memberikan semua kurmanya. Kalau begitu ambil semua Muhammad. Diambil semua kurma tersebut dan dihabiskannya oleh Rasulullah SAW. Ini sahabat yang berada di samping baginda Nabi merasa terkejut. Tumben Rasulullah tidak memberikannya kepadaku. Jangankan memberi, nawarin aja kagak. Subhanallah, tabarakallah. Hingga si Yahudi pergi meninggalkan Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, sengaja aku tidak memberikannya kepadamu karena sesungguhnya rasanya kurang begitu enak, agak sedikit masam. Aku khawatir kalau aku memberikan kepadamu, kau akan mengatakan kepada si Yahudi bahwa ini tidak enak, dan aku tidak mau dia malu di hadapanku dan merasa dikecewakan. Subhanallah, tabarakallah. Begitulah sejatinya ajaran Islam. Kepada orang yang bukan muslim saja menghargai, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, memberikan ketenteraman. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus itu oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya dijelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Enak nggak Bu? Enak. Alhamdulillah. Ini ciri-ciri mukmin yang baik itu ketika dibacakan Al-Quran, hatinya akan bergetar, spontan lisannya akan mengucapkan Allah,
Subhanallah, tabarakallah. Tanda-tanda bahwa ibu-ibu yang solihah semuanya adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini hanya di Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal.
Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sejatinya ajaran Islam, menebarkan kasih sayang rahmatan lil alamin, yang jangkauannya semesta alam, tidak meski kepada muslim, tidak meski kepada mukmin, tetapi di luar muslim sekalipun. Tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang, tebarkan cinta, bahkan kepada flora, fauna, ekosistem, termasuk lingkungan di mana kita tinggal. Jadi umat Islam itu harus menebarkan kedamaian, menebarkan salam, tidak menebarkan caci maki. Islam tidak mencaci dan memaki, melainkan saling menasihati. Islam itu tidak saling menyakiti, tetapi saling mengobati. Islam itu tidak saling memukul, tetapi saling merangkul. Islam itu tidak saling menyaingi, tetapi saling menyayangi. Dan Islam tidak saling membidik, tetapi saling mendidik. Subhanallah, tabarakallah. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah, ibu-ibu pengajian Masjid Jami Al-Barakah yang sama-sama Allah muliakan. Inilah yang pertama jalan menuju surga, menebarkan salam, menebarkan kedamaian, menebarkan ketenteraman. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, membagikan makanan. Ingat, ketika kita sedang berada di atas dengan kenikmatan yang berlimpah, bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Banyak orang-orang yang kelaparan. Banyak orang-orang yang menunggu dan menanti para agnia, orang-orang yang dititipkan kenikmatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah memikirkan perut sendiri, kepentingan pribadi, sementara di luar sana masih banyak fuqara, masakin, yatama yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya sering sampaikan di majelis ilmu manapun, bahwa untuk menjadi pribadi yang senang memberi, yang senang berbagi, jangan menunggu untuk menjadi orang kaya terlebih dahulu. Karena kebanyakan orang setelah kaya, setelah ada di atas, justru mereka lupa dengan janji-janjinya. Subhanallah, tabarakallah. Dan saat ini di bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat tepat bagi kita untuk gemar berbagi kepada saudara-saudari kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Sesungguhnya di dalam Ramadan setiap kebaikan akan Allah lipat gandakan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kedua, bahwa jalan menuju surga adalah menjadi hamba yang senang berbagi, yang senang memberi. Ketika melihat saudaranya kesulitan, kesusahan, kita ikut meringankan dan membantunya. Ingat, muslim dengan muslim itu diibaratkan kalbunyan, sebuah bangunan yang saling menguatkan. Kalau boleh saya ibaratkan, punten, ibu jalan nih dari sini ke rumah, tiba-tiba tergelincir kaki ibu. Dengan spontan tanpa ada perintah, mulut ini pasti akan mengatakan aduh sakit. Padahal kaki tidak pernah menyuruh kepada mulut ini untuk mengatakan sakit. Tapi dengan spontannya mulut ini akan mengatakan aduh sakit. Dan tanpa disuruh tangan kita ini bergerak memegang bagian yang sakit, mengusap dan mengelusnya.
Begitulah kita, muslim dengan muslim, saling membantu, saling menolong, dan saling meringankan. Subhanallah, tabarakallah. Inilah poin yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, jalan menuju surga. Wasidul arham. Sambunglah tali silaturahim. Untuk mendapatkan sebuah kemenangan di medan perang itu membutuhkan sebuah kekuatan yang besar. Dan untuk tercapainya sebuah kekuatan yang besar tentu diperlukan sebuah persatuan. Sedangkan yang dapat melahirkan sebuah persatuan dan kesatuan harus diawali dengan sebuah silaturahim yang baik. Dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, dengan siapapun tetap terjalin dengan baik. La yadkhulul jannah, tidak akan dibukakan pintu surga bagi siapa? Qati'un, orang pemutus. Siapakah mereka? Yakni qati'un rahimin, yang suka memutuskan silaturahim. Bahkan keutamaannya Masya Allah dijelaskan dalam sabda baginda Nabi SAW, man ahabba an yubsata fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kuncinya sambunglah silaturahim. Insya Allah silaturahim saya dengan ibu-ibu di majlis yang mulia ini, juga dengan segenap pemirsa Antv dimanapun berada, tidak hanya sampai di sini, menjadi satu wasilah. Allah akan pertemukan kita kembali bersama-sama di surganya dengan orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Antv dimanapun berada, segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah, juga tidak terlupakan jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang insya Allah senantiasa selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin yang keempat, bahwa jalan selamat menuju surga. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat malam di saat orang lain tertidur lelap. Ya Allah tabarakallah, setiap malam itu Allah membangunkan hambanya melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Setiap malam Allah bangunkan hambanya tahajud. Kalau ingin derajatnya dimuliakan oleh Allah. Kalau saya tanya ibu, suaminya pengen naik pangkat? Kepingin. Anak-anaknya pengen cepat dapat kerjaan? Kepingin. Allah sudah membangunkan kita. Di setiap malam bangun, tunaikan sholat tahajud. Hanya kita saja mungkin yang tidak pernah mendengarkan bahwa Allah memanggil kita di setiap malam melalui firman-Nya. Suka bangun malam? Ngapain? Ke kamar kecil. Nah, ini. Jadi gini, saya kasih resep nih buat ibu-ibu. Ibu sudah pasang alarm nih, kiri kanan, handphone. Jam 3 sudah dihidupkan, setengah 4 sudah dihidupkan. Masih belum bangun juga, gampang. Sebelum tidur perbanyak minum air putih. Minum yang banyak, bila perlu 1 galon. Ya Allah tabarak. Insya Allah dijamin pasti malamnya bangun kepingin buang air kecil. Dan kalau sudah masuk kamar mandi, tinggal ambil air wudhu, tunaikan sholat tahajud. Ya Allah tabarakallah. Kenapa? Di siang hari ini Allah turunkan rahmatnya, tetapi orang berebut. Semua orang berebut mencari rahmatnya di siang hari, tetapi di malam hari ketika Allah turunkan rahmatnya, jarang orang yang berebut. Karena kebanyakan daripada mereka sedang tertidur lelap. Maka kesempatan yang baik ketika kita ingin diangkat derajatnya, suaminya ingin mendapatkan pangkat yang baik, anaknya ingin cepat-cepat dapat kerjaan, bangun di tengah malam, tunaikan tahajud, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janji Allah,
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya Allah Tuhanmu akan menempatkanmu pada derajat yang mulia. Alhamdulillah, insya Allah. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jalan selamat yang menjadi cita-cita setiap kita, ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, ingin dihindarkan dari api neraka, ingin dimasukkan ke dalam surga, baginda Rasul memberikan sebuah pesan kepada kita. Pertama, hendaknya menebarkan salam. Lebih daripada menebarkan salam, tebarkan makna salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang, tebarkan kedamaian, kesejahteraan dan sebagainya. Yang kedua, bagikan makanan, bantu yang miskin, tolong yang fakir, donasikan kepada orang-orang yatim. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, tetap menjalin silaturahim. Dan yang keempat, sholat malam di saat orang lain tertidur lelap. Insya Allah. Apalagi ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat tepat untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa saja yang bangun malam di bulan suci Ramadan, ia tegakkan sholat malam, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Ibu-ibu siap semuanya untuk bangun malam? Siap? Nah, semuanya siap untuk menunaikan ibadah tahajud? Siap? Mau suaminya cepat naik pangkat? Mau anak-anaknya cepat punya kerjaan? Jawabannya sholat malam, sholat tahajud ya. Tidak hanya sebatas di mulut siap, tetapi ketika datang malam, suaminya tidur, istrinya pun tidur, lihat anaknya sama-sama tidur. Ya Allah, tabarakallah. Bagaimana Allah akan memberikan rahmat dan meninggikan derajat kita kalau kita di malam hari menghabiskan waktunya untuk tidur. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hikmah pada kesempatan yang mulia ini, bahwa setiap kita yang mengharapkan sebuah keselamatan, jalan menuju surga, ada 4 poin yang disampaikan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengerti dan dapat memahami, tetapi dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah menuju surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Al-Fakir akhiri kesempatan yang mulia ini, sebagaimana mestinya, mari muslim yang beriman, muslim yang soleh, kita berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari angkat kedua tangannya, aminkan doanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah sekelumit apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.